warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Bidang Sari dari Puskesmas Murangkai. Di sini saya sebagai tim dari Puskesmas Murangkai sebagai PJ penanggung jawab program Capin. Di sini sedikit ingin memberikan informasi tentang kesehatan dan pemeriksaan calon pengantin. Yang kita ketahui pada dasarnya adalah kenapa diperlukan untuk pemeriksaan calon pengantin ini. Fungsinya, tujuan utamanya adalah untuk screening, untuk memberi penyuluhan dan screening kesehatan calon pengantin kita, terutama untuk mengetahui apakah calon pengantin kita dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun nanti secara mentalnya. Apa saja sih yang diperiksa nanti dalam pemeriksaan calon pengantin ini? Pertama adalah kesiapan mental. Kesiapan mental itu mungkin mbak-mbak dan masnya udah kali ya, untuk pada dasarnya mbaknya sudah siap untuk menikah, pasti sudah mempersiapkan mentalnya. Kemudian harus kita periksa adalah kesehatan fisiknya. Yang apa saja kesehatan fisiknya? Seperti yang akan kita periksa nanti adalah pemeriksaan tekanan darahnya, kemudian pemeriksaan lengan atasnya. Ini untuk mengetahui tujuannya adalah agar catin kita, calon ibu nih, catin perempuan, apakah dalam keadaan baik untuk menikah, kemudian untuk mempersiapkan menjadi seorang ibu nantinya. Karena nanti dengan status lila atau persalinan atas yang rendah itu akan mengakibatkan si calon pengantin kita ini tidak layak untuk menjadi seorang ibu. Karena nanti kalau misalnya dia lengan atasnya di bawah 23,5, berarti ibu ini berisiko terhadap kekurangan energi kronis, yaitu bisa salah satunya adalah penyakitnya anemia yang ditandai dengan lengan atas yang rendah, yang kecil, atau dengan HB yang kecil, yang rendah juga. Kemudian kita periksa adalah HB. HB ini gunanya tadi adalah untuk mengetahui apakah ibu ini berisiko untuk penyakit HB yang rendah atau disebut dengan anemia ya. Karena nanti kedepannya perempuan akan mempersiapkan kehamilan, sedangkan saat kita hamil kita harus membagi dua untuk kebutuhan si ibu dan kebutuhan bayinya. Jika HB-nya rendah, berarti kecukupan untuk si bayi akan berkurang sehingga nanti bayinya berkembang tidak baik di dalam kandungan. Itu yang untuk HB. Kemudian kita akan periksa namanya nanti, tapi bukan di sini, tapi di puskesmas itu adalah pemeriksaan hepatitis, kemudian pemeriksaan HBsAg, itu dikatakan dengan hepatitis tadi, kemudian pemeriksaan HIV untuk perempuan itu HIV IMS, dan HIV untuk laki-laki itu HIV sifilis. Tujuan dan fungsinya apa? Untuk men-screening apakah calon pengantin kita ini memiliki faktor resiko yang tinggi terhadap penularan penyakit kedua ini, penyakit hepatitis dan HIV ini. Seperti apa nanti pemeriksaannya? Nanti pemeriksaannya dilakukan di puskesmas, di laboratorium, kita ambil darahnya, nanti kita cek, kita butuh waktu sekitar 30-45 menit untuk mengetahui apakah calon ibu dan calon ayah nanti ini punya resiko tersebut. Kenapa ini penting? Karena nanti gini, kalau misalnya penularan hepatitis ini sangat cepat, berbeda dengan penularan HIV ya. Karena kalau misalnya kita memiliki penyakit hepatitis, HBsAg itu adalah pemeriksaan untuk penyakit hepatitis A, B, dan C. Kan penularan ini lebih cepat, berbeda dengan HIV. Kenapa ini harus dan penting? Karena sebagian besar penyakit yang ditularkan dengan hepatitis ini semakin tinggi jumlahnya untuk penularannya ke bayinya. Kan nanti gini, kalau ibunya hepatitisnya positif, ayahnya hepatitisnya positif, nanti ke bayinya juga positif, sehingga nanti tumbuh kembang bayinya akan sangat berpengaruh untuk tinggi badannya, berat badannya, serta penyakit-penyakit yang akan dia derita ke depannya. Kemudian ada penyakit HIV ya. HIV ini untuk men-screening apakah salah satu kita itu punya faktor resikonya. Apa saja faktor resikonya?
menyangkut dari jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan itu salah satu faktor resiko terhadap HIV. Yaitu apa? Misalnya calon pengantin pria ya, bekerja sebagai pelaut yang berlayar terus di laut ya, itu akan berisiko tinggi terhadap penularan HIV. Kita tidak boleh pungkiri karena di dalam kapal itu hanya ada laki-laki saja misalnya. Untuk melepas manusia itu adalah makhluk biologis, sehingga dia butuh hal-hal seperti itu untuk menyalurkan. Sehingga ada penyimpangan yang terjadi. Nah, kita tidak tahu apakah pasangan kita tadi yang kita ajak itu adalah bersih atau tidak. Sehingga nanti kedepannya kita ini masih strike normal, tapi kita nanti menikah sama perempuan yang baik-baik, tapi kita punya penyakit ini, kan kasihan calon kita, dan kasihan lagi anak kita nanti ke depannya. Nah, maka itu kalau untuk yang pasangannya ke laut itu diwajibkan sekali untuk pemeriksaan HIV ini. Kalau untuk yang sebelumnya yang bukan pelaut, biasanya kami hanya men-screening untuk perempuannya saja. Tapi untuk faktor risiko yang tinggi ini kita khususkan laki-laki dan perempuan begitu. Tapi kalau mbak-mbaknya ngerasa pasangan mbak-mbak itu harus diperiksa, mbak punya hak untuk meminta pasangan kita untuk diperiksa walaupun dia bukan faktor risiko terhadap HIV tadi. Kemudian sekarang ini ada pemeriksaan HB, kemudian HBsAg, HIV ya, ada 3. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan gula darah sewaktu. Ini penting juga. Kenapa Catin juga harus melakukan pemeriksaan ini? Karena peningkatan tingginya kasus diabetes ini, penyakit diabetes ini tidak hanya untuk orang-orang lanjut usia saja, tetapi sudah masuk ke kalangan muda. Seperti umur kita sekitar 17 sampai 17 ini kita sudah terpapar penyakit diabetes. Bahkan ada umur anak yang 4 tahun sudah diabetes tipe 2. Karena diabetes itu bisa bukan dari faktor keturunan, tapi dari gaya hidup kita. Contohnya, mbak-mbak suka minum, mas-mas suka minum manis-manis ya, dari pagi sampai malam suka makan yang bergula, yang manis-manis, baik manisnya berupa tawar maupun manis yang benar-benar manis. Karena gula itu ada 2 macam. Gula itu ada sifatnya tawar dan sifatnya manis. Gula-gula tawar itu seperti tepung, nasi, itu gula tawar. Tapi indeks glikemiknya itu lebih tinggi dibanding gula biasa. Jadi memang hati-hati dengan makanan yang bersifat tawar seperti roti, kemudian nasi, ya, dikurangin. Kenapa ini penting sekali? Mbak-mbak dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu, untuk diabetes ini akan mempengaruhi intensitas, bukan intensitas sih sebenarnya, reproduksi kita. Misalnya untuk wanita, dia akan, kalau kita kena penyakit diabetes ini akan lebih menurun untuk melakukan hubungan seksual. Jadi untuk intensitasnya lebih berkurang, sehingga nanti akan mengakibatkan susah memiliki anak. Dan untuk laki-laki ini akan mengganggu reproduksinya juga seperti impoten. Jadi orang-orang yang kena gula itu cenderung impoten, tidak subur. Jadi memang seperti itu. Jadi hati-hati dengan penyakit gula ya. Kemudian ada pemberian tetanus. Nah, ini tetanus ini hanya untuk mbak-mbaknya aja. Itu yang tetanus dengan suntik tete ya. Kalau mbak-mbaknya sudah pernah suntik tete di sekolah dari SD sampai SMA itu sudah lengkap biasanya. Tapi kalau misalnya ada yang terlangkauin, misalnya di SMA tidak suntik, berarti dia harus melakukan 2 kali tete lagi. Karena di sekolah SD itu 2 kali, SMP sekali, SMA 2 kali. Begitu ya. Nah, kalau sudah lengkap berarti mbaknya nanti tidak melakukan suntik tete lagi, tapi screeningnya tadi hepatitis, HIV, HB dan GDS. Nah, kalau untuk laki-laki pemeriksaannya lebih simpel, yaitu pemeriksaan HBsAg untuk hepatitis, HIV untuk penyakit HIV-nya, kemudian GDS, ada 3 aja, ya. Nah, kan ini ada 5 pemeriksaan untuk perempuan, ada 3 pemeriksaan untuk laki-laki. Tapi yang tidak dianjurkan, tapi ini sangat penting sekali adalah pemeriksaan untuk thalassemia. Pernah dengar kata thalassemia nggak?
Nggak pernah? Pernah ya Mbak ya? Jadi thalassemia adalah penyakit di mana seseorang itu tidak bisa memproduksi sel darah merahnya, sehingga dia membutuhkan sel darah merah dari transfusi darah. Ini biasanya ditularkan oleh ayah yang pembawa thalassemia dan ibu yang membawa thalassemia. Inilah pentingnya menikah untuk melakukan screening dulu, karena sekarang penyakit thalassemia ini sudah termasuk tinggi di Kota Batam, dan untuk angka-angkanya itu terakhir saya lihat di atas sekitar 300-an anak yang di bawah 12 tahun. Dan ini penyakit ini membutuhkan transfusi setiap bulannya, bahkan satu bulan itu bahkan bisa sampai 3 atau 2 atau 3 kali. Jadi ini memang betul-betul harus dipahami. Menikah boleh, tapi kita harus mempersiapkan bayi kita sehat nantinya, karena kedepannya kita itu pengennya anak kita berkualitas, hidupnya sehat dan pintar, dan terhindar dari kata-kata dengan perkembangan yang stunting. Pernah dengar kata stunting nggak? Nah, stunting ini salah satu adalah faktornya adalah tadi penularan penyakit yang ditularkan oleh ibu dan ayahnya, atau gizi yang ditularkan oleh ibunya, misalnya ibunya anemia, itu akan mempengaruhi bayinya berkembang di dalam kandungan tidak sempurna. Contohnya harusnya berat badan bayinya itu di usia 7 bulan sekitar 800 gram, dia di bawahnya, sehingga nanti kedepannya bayi itu akan mengalami lahir dengan kata pendek, stunting. Kalau misalnya nanti ke depan mbak-mbak yang punya anak lahir bayinya di bawah 4,48 cm tingginya, berarti anak ibu adalah kategori stunting. Dan ini harus diawasi setiap bulannya tumbuh kembangnya. Jadi kalau bayinya lahir di bawah 48 cm, berarti bayi kita adalah stunting. Tapi kalau bayi kita lahirnya di atas 48 cm, berarti bayi kita dalam keadaan normal dan sehat. Jadi nanti kalau kedepannya punya anak, tolong diingat, kalau bayi kita di bawah 48 cm panjangnya, ibu-ibu dan bapak-bapak punya kewajiban untuk mengejar ketinggalan gizi tadi, karena stunting itu hanya bisa dikejar dengan gizi yang baik, pemberian gizi yang baik. Gizi yang baik untuk bayi apa? Untuk bayi baru lahir apa gizi yang baik? Mbak-mbak, apa gizi yang baik untuk bayi? ASI. ASI ya, jadi berarti mbak-mbak yang menyebut kata ASI ini sudah siap untuk menjadi seorang ibu, ya. Jadi ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang mengerti tentang kesehatan dan pengembangan bayinya akan memberikan ASI. Saat bayi lahir itu langsung disusuin, dikatakan dengan IMD. Susuin supaya dia mendapat ASI pertama. Untuk ASI sukses berhasil itu tergantung dari IMD yang berhasil di awal. Jika di awal bayinya sudah dapat IMD, ASI eksklusif di 0 kelahirannya, berarti kedepannya bayi akan bisa dapat ASI sampai 2 tahun pasti berhasil. Walaupun nanti kendalanya mungkin perubahan hormon ibunya akan mengakibatkan ASI-nya berkurang, tapi dia akan punya cadangan ASI dalam tubuh ibunya supaya ibunya bisa memberikan ASI sampai 2 tahun ya. Ini untuk stunting ya mbak-mbak, karena sekarang kita itu sampai 2027 kita itu punya program yang namanya keluarga resiko stunting. Keluarga resiko stunting ini adalah dimana nanti catin-catin kita ini yang kita pantau, catin-catin yang anemia khususnya wanita, dan catin-catin yang lilanya pendek khususnya wanita juga. Ini wajib kami awasi dari tim TPK. Tim TPK itu adalah tim penanganan stunting perkelurahan. Itu ada, setiap RW itu punya. Jadi nanti mbak-mbak nanti kan disuruh, udah pernah ke Puskesmas nggak? Ada yang udah ke Puskesmas nggak? Udah disuruh download aplikasi Alsimil kan? Nah itu adalah fungsinya untuk mengawasi mbak-mbak yang punya masalah tadi stunting. Kalau misalnya HB-nya rendah, kita langsung nampak itu di situ statusnya. Oh ini stunting, ini bapak berisiko stunting mbak. Mbak itu akan diawasi sampai melahirkan.
HB-nya berapa, semua nanti diawasi oleh kadernya. Pas nanti suatu saat kader datang ke rumah. Jadi jangan kaget nanti tiba-tiba ketok pintu minta data kadernya, berarti Mbak ada salah satu calon kita untuk kita awasi. Dan tolong nanti jangan kaget gitu ya, karena memang sampai tahun 2027 kita mengatasi masalah stunting ini. Karena tahun 2023 stunting kita itu turun, tapi tahun 2024 kemarin kita menjadi bertambah. Harusnya kemarin tahun 2023 itu cuma 2, sekarang menjadi sekitar 2023 itu 7, kita jadinya 14, jadi makin tinggi stunting kita, 14 orang ibu dan 14 orang balita. Jadi ini mempengaruhi juga kedepannya kualitas SDM kita. Makanya dari awal kami kesini hanya untuk memberikan informasi kesehatan apa saja yang dibutuhkan. Makanya nanti saya kasih waktu mbak-mbaknya untuk bertanya apa yang kurang mengerti, tolong disampaikan supaya nanti tidak ada masalah-masalah kedepannya ya. Nah, tadi ini masalah pemeriksaan. Kemudian setelah kita menikah, kita kan pasti pengen punya anak, ya kan? Kita pengen punya anak, ada nggak yang pengen nunda dulu? Mbak-mbaknya, mas-masnya ada pengen nunda dulu atau pengen nggak punya anak? Ada ini pernikahan pertama atau ada yang kedua? Yang pertama semua ya, pasti pengen punya anak ya pasti. Nah kalau pengen punya anak, berarti kan kita pengen tahu nih kapan waktu yang pas untuk berhubungan intim supaya kita tidak perlu capek-capek melakukan hubungan intim, tapi kita dapetnya zonk terus gitu kan, nggak hamil-hamil, bahkan ada gitu. Kita melakukan hubungan intim tapi tidak hamil-hamil gitu kan, karena mungkin melakukannya bukan di waktu yang subur. Jadi untuk mengetahui waktu subur wanita itu adalah di mana hari pertamanya wanita itu haid, misalnya di tanggal 1, itu mulai dia masa subur di hari ke-12. Berarti tanggal berapa mulai suburnya mbaknya? Tanggal berapa? Hah? Tanggal mana? 13, ya benar. Berarti di hari ke-12-nya, berarti tanggal 1 ditambah tanggal 12, berarti di hari ke-13-nya. Berarti tanggal 13-nya mbaknya mulai masa subur. Kemudian puncak masa subur itu di hari ke-14. Berarti tanggal berapa? 1 tambah 14, berarti tanggal 15. Kemudian berakhir di hari ke-16. Berarti berakhir di tanggal 17. Nah, di siklus inilah melakukan hubungan intim minimal 2 kali seminggu itu sudah pasti 97% hamil. Kalau mbaknya dan imasnya tidak memiliki masalah infertil, masalah kesuburan. Kalau mbaknya subur, 1 kali aja di masa siklus ini dia akan pasti hamil 97%. Nah, jadi itulah pentingnya tahu masa subur. Kemudian kalau tidak mau punya anak, maka harus dihindari di fase yang masa subur ini gitu. Untuk yang mbak-mbaknya dan mas-masnya mau pending dulu, kayak gini, menikah tapi pengen pacaran dulu deh, selesai menikah di setahun, boleh menggunakan metode itu tadi ya. Itu dikatakan dengan metode alami atau metode kalender. Tapi dengan syarat mbak-mbaknya harus mensnya itu siklusnya normal 28 hari. Kalau siklusnya 28 hari bisa menggunakan rumus tadi. Tapi kalau siklusnya bukan 28 hari jangan gunakan rumus tadi ya. Karena itu hanya rumus untuk menstruasinya yang normal setiap bulannya datang. Dan siklusnya 28 hari. Jadi hitung aja. Misalnya mbaknya bulan Januari, mensnya tanggal 10. Berarti bulan depan harus datangnya di bulan Februari tanggal 8. Itu berarti siklusnya 28 hari, ya. Jelas ya? Ya. Kemudian ini sudah tahu masa subur, kemudian hamil. Nah, hamil ini banyak sekali yang harus dipersiapkan khususnya untuk wanita. Perempuan harus mengkonsumsi banyak vitamin, khususnya asam folat dan tambah darah. Nanti kita akan memberikan tablet tambah darah untuk pencegahan anemia. Kenapa ini kita kasih sekarang? Karena kita itu pengen punya anak bukan
pas kita pengen kita minum obat, tidak. Jadi kita minum vitamin, tapi kita persiapkan sebelum kita hamil. Jadi kita harus tahu kita mau hamil itu kita dalam keadaan sehat. Kalau kita normal sehat, kita akan punya bayi yang sehat. Ya, perkembangannya pasti akan normal dan sehat ya. Makanya kita berikan saat ini. Dan vitamin tambah darah ini diminum setiap bulannya, setiap harinya. Untuk yang tidak datang bulan diminum sehari sekali. Kalau lagi datang bulan minumnya 2 kali sehari ya. Di dalam tablet ini ada asam folat sekaligus. Jadi ini adalah tablet kombinasi, tablet suplemen kombinasi yang gunanya ada asam folat dan tambah darah ya. Jadi mbaknya sudah kita persiapkan untuk punya anak yang sehat nanti ke depannya. Kita sudah hamil, kemudian melahirkan, pasti pengen punya anaknya 1 atau 2 atau 3 atau bahkan 6. 1 aja. Pasti pengen punya anak, mungkin 2 ya. Kalau untuk pasangan muda sekarang mungkin dengan pendidikan yang mahal, biaya hidup yang mahal, pasti nggak pengen punya anak yang banyak. Ditambah faktor di mana anak itu pasti memiliki tingkat stres yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin punya anak nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 lah. Tapi kalau banyak pun nggak apa-apa kalau mampu ya. Jadi kalau punya anak, karena Mbak ini usianya berapa sekarang? 25, ada yang usia 20 kan? Nggak ada. Berarti di sini masih usia produktif, usia layak hamil. Karena usia layak hamil itu 20 tahun sampai umur 35 tahun. 20 tahun sampai umur 35 tahun kita punya waktu 15 tahun punya anak ya. Itu masa subur, masa efektif, masa yang tidak beresiko. Perempuan itu hamil 9 bulan. Berarti bisa hamil setahun sekali ya. Ya. Setahun sekali. Jadi pengen punya anak berapa? 15 ya Pak? Bapak punya anak berapa pasangannya? 15 anak berarti 20 KB. Tapi kalau pengen punya anaknya 3 ya berarti 5 tahun sekali punya anak 1. Atau mungkin di 5 tahun pertama ini pengen punya anak berturut-turut, boleh. Tapi ingat, perempuan itu bisa hamil kembali saat rahimnya sudah sehat, itu saat anak itu usianya 2 tahun. Anak yang dilahirkan itu 2 tahun. Jadi dari hamil sampai dia umur 2 tahun, itu kan ada 2 tahun 9 bulan ya. 2 tahun 9 bulan ini tidak boleh perempuan itu hamil. Seharusnya. Kenapa? Karena rahim itu kan saat kita hamil diisi oleh bayi, kemudian lahirlah bayi itu. Di dalam rahim itu ada namanya plasenta. Plasenta ini nempel di dalam rahim. Plasenta ini punya akar. Akar itu adalah pembuluh darah. Saat dia lepas, saat bayinya lepas, kemudian lahirlah plasenta. Kan ini luka, terjadi kelukaan di dalam dinding rahim. Nah luka itu sembuhnya itu sampai 2 tahunan sebenarnya. Jadi makanya kalau bisa hamil itu anaknya sudah 2 tahun. Berarti kalau anaknya 2 tahun, berarti mbaknya harus apa? Perlu apa? Pasangannya perlu apa? KB ya. KB apa yang udah sering didengar? Iya, kemudian suntik. Masnya tahu KB apa aja? Nggak pernah gunain KB ya? Nggak layak kan, masih baru. Ya. KB apa lagi? Selain suntik, pil, implan. Apa? Implan ya. Masih tahu lo implan ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Itu aja ya, taunya ya, suntik, pil, implan. Itu sebenarnya semuanya benar, itu macam-macam KB benar, itu yang pernah kita gunakan dan kita pernah dengar juga, kita lihat juga mungkin. Jadi secara fisiologisnya, secara secara umumnya, secara globalnya itu KB itu ada 2 macam, KB hormonal sama KB non hormonal. KB hormonal itu KB suntik, KB pil, sama KB implan, itu hormonal. Dikatakan hormonal karena ada obat yang diberikan untuk mencegah terjadinya kehamilan, untuk menjaga kehamilan. Adalah obat ini dimasukkan melalui suntikan atau melalui implan. Implan itu kayak
kayak apa ya, tusuk lidi gitu, kayak kecil gitu, kayak korek api kecil gitu, tapi dia nggak kaku, dia kayak karet gitu, kayak silikon ya. Itu hormon. Kemudian ada yang non hormonal kan, ada hormon dan non hormonal. Non hormonal itu apa aja? KB kondom, terus KB IUD untuk perempuan, kalau kondom untuk laki-lakinya. Kemudian ada namanya steril. Pernah dengar kata steril nggak? Nah, steril ini ada dua juga, untuk bapak-bapaknya, untuk calon, untuk suami dan untuk istri. Kalau untuk istri dinamakan dengan steril tubektomi. Kemudian untuk yang laki-laki dinamakan dengan vasektomi. Ya, ini biasanya dilakukan oleh dokter spesialis, dilakukan secara operasi, tindakannya operatif ya. Nah, ini adalah macam KB. Jadi nanti kalau misalnya mbak ini yang pengen ber-KB, pilihlah KB yang menurut mbaknya nyaman dan cocok untuk hormonnya. Dan perempuan itu setiap bulannya wajib tahu hormonnya setiap bulan berubah-ubah. Nah, apalagi misalnya kita mengalami masalah haid yang nggak teratur, itu hormon mas. Karena hormon mens yang teratur itu kan 28 hari. Kalau lebih dari 28 hari berarti ada hormon yang tidak seimbang dalam tubuh kita. Makanya kita harus cari hormon KB, hormon yang sesuai dengan kita juga, gitu ya. Caranya gimana? Konsultasikan ke bidannya atau ke dokternya, gitu ya. Cari yang mana yang terbaik. Karena KB itu tidak kita coba, harus coba dulu. Misalnya kita mau coba KB implan, kita coba dulu, cocok nggak? Kalau nggak cocok kita lepas. Karena kita mencari yang cocok itu harus kita coba semuanya, begitu ya. Jelas ya. Jadi gunanya KB adalah untuk menjarakkan, bukan untuk mencegah hamil, tapi menjarakkan untuk punya anak kembali ya. Itu metodenya adalah KB. Setelah itu kita sudah tahu nih KB, kemudian alat-alat KB. Ada yang mau tanyakan? Karena kita sampai sini aja dari pemeriksaan kecantikan awal, kemudian saat mau hamil, kemudian masa subur udah kita jelaskan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya masalah KB atau masalah masa subur untuk mas-masnya pengen tahu? Nggak ada. Ada ya? Berarti udah ini ya, udah tahu banget ya, paham ya?